Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Di Prabowo, NIM D0418018 dari Penjas 5A. Di sini saya akan presentasikan, yaitu yang temanya dampak COVID-19 terhadap kegiatan bermain anak-anak. Yang pertama, pengertian bermain. Bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta dapat menjadi sarana belajar bagi anak, yang sekaligus menjadi suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan dan mempunyai manfaat untuk merangsang perkembangan anak secara umum. Itu menurut Skartini. Yang kedua, menurut Adriana, bermain adalah salah satu stimulasi yang tepat bagi anak untuk merangsang daya pikir anak untuk mendaya gunakan aspek emosional, sosial, dan fisiknya. Selanjutnya, pengertian anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua. Selanjutnya, munculnya virus COVID-19 di Indonesia mempengaruhi aktivitas anak yang harus ikut berdiam diri di rumah guna mencegah penularan virus secara meluas. Anak-anak yang semulanya melakukan aktivitas bermain di luar rumah sekarang berbanding balik, yaitu mereka harus beraktivitas di dalam rumah. Yang kedua, aktivitas yang melibatkan kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi, seperti bersekolah, bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Pemerintah sudah menghimbau untuk melakukan aktivitas dari rumah untuk menekan angka pasien yang terpapar COVID-19. Dampak COVID terhadap anak-anak. Yang pertama, gangguan fisik yang mempengaruhi pertumbuhan anak sekaligus juga mempengaruhi perkembangan anak. Dampaknya jangka panjang, krisis COVID-19 dikhawatirkan akan meningkatkan prevalensi stunting dan obesitas. Ini seiring terbatasnya aktivitas dan meningkatnya konsumsi makan oleh secara terus menerus yang mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kedua hal ini harus diwaspadai dan akan membahayakan bagi masa depan mereka, terutama akan meningkatkan resiko penyakit degeneratif yang akan mereka dapatkan di saat anak-anak ini masuk pada usia remaja dan dewasa muda. 2. Gangguan mental. Tidak hanya terhadap fisik, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap perkembangan mental anak. Hal ini terjadi karena keterbatasan interaksi dan banyaknya aturan baru juga dapat memberikan dampak tingkat stres pada anak. Misalnya tentang tidak boleh bermain di luar bersama teman-teman dan penggunaan masker. Bahkan pada anak akan mengalami perasaan terisolasi dan kesepian. Pandemi ini juga berpotensi menjadi kenangan traumatis yang permanen pada anak, terutama pada anak-anak yang mengalami kehilangan atau meninggalnya anggota keluarga karena COVID-19. Anak akan menjadi objek pelampiasan kemarahan atau stres orang tua terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dampak COVID terhadap kegiatan bermain anak-anak. Sebelum masa COVID, bermain dan permainan dapat dilakukan secara bebas tanpa ada pembatasan atau penghalangan apapun.
Kini setelah kedatangan wabah COVID-19, seolah semuanya berubah. Bermain tidak lagi dilakukan selanjutnya dengan bebas dan leluasa seperti sebelumnya. Bahkan hanya dilakukan sendiri atau bersama keluarga di rumah. Yang kedua, orang tua juga harus ekstra menguras tenaga dan pikiran mereka untuk memilih permainan yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Sebab tidak semua jenis permainan dan bermain dapat dilakukan dalam situasi merebaknya wabah COVID-19. Jumlah waktu yang dihabiskan oleh anak-anak dalam bermain gadget seperti telepon pintar, komputer, televisi, dan video game semakin bertambah. Saran untuk orang tua, menurut saya selama masa pandemi ini orang tua disarankan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak sesuai usia mereka dan selalu melakukan modifikasi permainan. Yang kedua, asalkan anak memiliki rutinitas yang setiap hari seperti bangun tidur, makan, bermain, belajar, dan tidur malam. Buat aktivitas bermain di rumah bagi anak sesuai usia mereka dan gunakan aplikasi teknologi untuk tetap berinteraksi sosial dengan orang lain supaya anak tidak bosan di rumah karena tidak bisa bebas bermain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dampak COVID-19 terhadap kegiatan bermain anak-anak. Apabila ada salah dalam saya mengucapkan kata, saya minta maaf. Terima kasih.